Salam dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada malam hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk kembali beribadah. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, apa dalam firman Tuhan yang Tuhan kehendaki bagi kita dalam mengakhiri satu tahun. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu benar-benar membimbing, selalu memberikan firman-Nya. Kalau saya dari pikiran saya tidak mampu, saudaraku, tapi karena Tuhan yang memberi, maka semuanya indah, saudara-saudara. Kalau kepikiran manusia tidak gampang, saudaraku, ya. Dalam satu minggu kita ibadah berapa kali, ya, dan selanjutnya. Banyak orang, saudaraku, karena dia lihat jemaat itu juga, dia sendiri jadi bosan. Dia sendiri nggak mengerti mau ngomong apa. Tapi puji Tuhan, saya yakin saudara juga tidak ada yang bosan, karena firman Tuhan itu terus berkembang. Saya sendiri juga ya ikut keberkatan dan merasakan perkembangan yang luar biasa dari Tuhan. Untuk di akhir tahun ini saya mau mengajak kita membaca dalam Keluaran pasal 40. Sesuai dengan ini, sekarang kita mau jam 7. Jadi sudah tidak lama lagi kita udah masuk dalam pergantian tahun. Saya mau ajak kita membaca Keluaran 40 ayat yang ke-17 dan 18. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Mari kita bersama-sama membaca 1, 2, 3. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Apa yang kita akan perhatikan dalam firman ini? Saya sangat bersyukur saya melihat dalam firman ini hal yang luar biasa bagi kita untuk menutup tahun 2020 ini. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun yang kedua, itu sama artinya. Tanggal 1 bulan 1 tahun yang kedua. Kalau sudah tanggal 1 bulan 1 berarti sudah berlalu 1 tahun. Amin, saudaraku. Bisa menangkap? Iya. Karena dan terjadilah dalam bulan yang pertama. Kalau bangsa Israel, bulan Abib itu bulan, bagi kita Januari. Ya. Jadi tanggal 1 bulan Abib, tahun yang kedua dalam perjalanan bangsa Israel. Jadi kita nanti tinggal 5 jam lagi lah, kurang lebih. Paslah ini nanti besok ya.
besok, tapi bukan 1 hari lagi, tinggal beberapa jam lagi, sekitar 5 jam lebih sedikit lah. Nah, apa yang kita harus perhatikan firman Tuhan di sini supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Karena kita beribadah ini bukan hanya untuk berkat di bumi ini. Kalau hanya berkat di bumi ini, saudara-saudaraku, tidak perlu kita terlalu capek-capek. Burung di udara juga diberkati oleh Tuhan makan, bunga di ladang diberkati, burung-burung gak pernah menabur, tapi semuanya diberikan kebutuhan di dunia ini. Bahkan kembang-kembang itu bagus. Itu sebabnya kalau kita beribadah adalah sasaran kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan sesudah di dunia ini kita punya iman nanti supaya kita semua ada bersama Tuhan di dalam hidup yang kekal. Ya, umum berkata di surga, tapi di dalam Alkitab kita disebut Yerusalem baru. Coba lihat satu sebelahnya. Semoga nanti kita ketemu di Yerusalem baru. Pasti. Amin, saudaraku. Yakin gak? Aku lihatin semuanya. Semua kita nanti ada di Yerusalem baru. Haleluya. Nah, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Apa yang dilakukan di sini? Ayat 16. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnya lah alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiangnya. Dan selanjutnya ayat 33, didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 36, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi pada 1 tahun mengerjakan semua baik Tuhan, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi saudaraku, 1 tahun itu untuk masuk pergantian, kemah itu telah cukup semua alatnya dan dibangun. Baru sesudah itu selesai, datanglah hadirat Tuhan yang luar biasa menyertai mereka, dan dari situlah mereka berjalan atau berhenti. Nah, jadi
supaya mudah saudaraku pengertiannya. Ini adalah persekutuan dengan Tuhan dan bimbingan dari Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, tapi kita sampai Tuhan Yesus datang. Kita bertemu dengan Dia, memasuki pesta nikah anak domba Allah. Semoga kita semua ada di sana, saudara-saudara. Saya sangat bersyukur melihat ini. Saya melihat rahasianya. Jadi tahun yang kedua disusunlah itu lengkap. Baru perjalanan mereka semua tergantung kepada tiang awan dan tiang api. Itu artinya perjalanan mereka semua dipimpin oleh Tuhan. Tadi kita sempat menyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan ya, ayo kita nyanyi dulu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Sudah cukup dulu. Nah, jadi saudaraku, dalam pergantian tahun selanjutnya semua hanya dipimpin oleh Tuhan. Nah, didirikanlah bait suci atau kemah itu atau tabernakel itu. Baru disitulah ada hadirat Tuhan, dan itulah menuntun mereka jadi pimpinan Tuhan, saudaraku. Kalau perjalanan kita semua sudah begitu, luar biasa, saudaraku. Ya, apapun yang terjadi jangan takut. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Itu pasti terjadi, saudaraku. Nah, apakah ini tabernakel atau kemah sembahyang? Adalah persekutuan dengan Tuhan. Siapa masih ingat firman Tuhan Matius pasal 1 ayat 23 mulai 21. Yesus artinya penebus, Immanuel artinya Allah bersama kita, persekutuan dengan Allah. Kalau ini boleh terjadi, ya inilah artinya Immanuel itu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saya senang sekali, saudaraku, memperhatikan ayat ini. Atau saya mau ajak kita baca dulu Matius Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25. Ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikian harus kamu membuatnya. Jadi mereka harus membuat tempat kudus bagiku
supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Inilah Immanuel. Jadi di dalam Natal kita itu harus kita lihat kebenaran firman, dan saya senang sekali saudaraku mendapat pengertian firman ini. Saya tidak sekolahkan di mana-mana, saya hanya sekolah ke Tuhan, dan Tuhan kasih pengertian ini, saya senang sekali. Ya, Immanuel, Musa disuruh oleh Tuhan supaya semua mereka dipakai membangun tempat kudus bagi Tuhan, supaya Tuhan bersama diam di tengah mereka. Immanuel. Tadi di dalam Keluaran 40 itu, pada hari pertama bulan pertama semua itu selesai dan disusun, Allah berhadirat, dan itu menjadi tahun kedua perjalanan bangsa Israel dipimpin Tuhan. Immanuel. Saya rindu ini semua kita boleh mengalami, dan kalau ini semuanya boleh mengalami, aduh senang sekali. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi semuanya, guru sekolah minggu, ajarkan kepada anak-anak, karena kalau lagi khotbah begini mereka main gadget itu, ada yang macam-macam, kadang nggak dengar karena porsi mereka bukan di sini. Ya, jadi diajarkan supaya semua kita harus benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Dan Immanuel itu benar-benar mau dipimpin oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan, sudah di dalam pengertian, di dalam penyerahan, di dalam tanggung jawab, di dalam kesetiaan, di dalam cinta kasih. Harus begitu pengikutan kita, saudara-saudaraku, nggak pengikutan macam-macam lagi. Kalau ini boleh terjadi benar-benar, mau apapun dunia ini jangan takut. Biar langit runtuh, Tuhan pasti tolong kita. Haleluya, saudaraku. Tuhan yang ngatur ini semua. Ya, saudaraku, saya senang sekali dengan ayat firman Tuhan ini. Jadi semuanya sudah melihat kepada tiang awan, semua melihat kepada tiang api, dan mereka diatur jalan, saudaraku. Kalau kita menyanyi, meningkatlah dalam pengertian ini. Jadi tiap langkahmu diatur oleh Tuhan dalam pengertian itu tadi. Jadi sudah mengerti, ada tanggung jawab, ada penyerahan, ada cinta kasih, ada kesetiaan kepada pimpinan Tuhan. Jadi tidak asal ibadah putar-putar biasa-biasa, tidak berkembang, tidak, saudara. Dan memang dua ini harus terjadi. Satu, sudah dipimpin oleh Tuhan. Itu sesudah tanggal 1 bulan 1 tahun kedua. Haleluya. Karena tahun kedua sudah diselesaikan persekutuan dengan Tuhan melalui kemah sembahyang
dan Tuhan sudah ada di situ, di atas tabut itu, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, itu menentukan perjalanan dan pasti menang. Apapun itu semua, Jericho temboknya yang bisa mobil di atasnya, gak apa-apa. Tembok dunia kayak apapun Tuhan bisa hancurkan kalau kita benar-benar tiap langkahku diatur dan dipimpin oleh Tuhan. Dan kalau sudah begini, saudaraku, itu namanya tergembala, enak semuanya. Nah, sebelum itu selesai, sebelum tanggal 1 bulan 1 tahun kedua perjalanan mereka itu, saudaraku, satu, karena bangsa Israel di Mesir merasa begitu ditindas, sakit sekali. Ya, mari saya baca Keluaran pasal yang kedua. Saya bacakan bagi kita, atau pasal 1. Ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Kalau ini boleh terjadi, kira-kira kalau mereka lepas, senang apa enggak? Bukan senang lagi, sudah seperti lembu yang dilepaskan dari kandang, langsung lari, saudaraku. Itu bukan dipimpin, itu dari kerinduan, itu dari hati mereka. Jadi 600.000 kakak atau kepala keluarga itu masing-masing semua, bukan karena dipimpin, ada kerinduan untuk bebas dari kesulitan. Banyak orang Kristen hanya karena begini, pengiringan akan Tuhan, masalah selesai. Itu baik, tapi belum itu, perjalanan itu belum. Itu hanya sementara. Untuk di hadapan Tuhan harus berganti. Tidak boleh begitu terus. Dan saudara-saudaraku, kalau kita baca lagi dalam Keluaran pasal 12, ayat 31, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Ini Raja Firaun, ayat 30, biar lengkap ya. Atau kita mau baca sama-sama dulu, biar rame. Dapat ya? Semua sama-sama ya, perhatikan, biar serius. Keluaran 12 mulai 30, 1, 2, 3. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti kamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu
seperti katamu itu, tapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat. Tiga, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Cukup dulu segini. Ini keluar ini, saudaraku, tidak seperti melihat tiang awan dan tiang api. Ini berbeda. Ini karena mereka semua ingin lepas dari kesulitan. Itu juga mereka karena sudah dapat berkah banyak. Apa saja yang diminta kasih. Dan mereka juga adalah keinginan orang-orang, bukan karena sadar, ya, tapi ingin bebas dari masalah, dapat berkah banyak, dan dari keinginan. Ini saudara-saudara, banyak orang Kristen dan kebanyakan begitu ini. Semoga kita bisa masuk di dalam yang kedua ini, baru bisa sampai ke sasaran. Haleluya. Semoga mengerti, saudaraku. Kalau orang tidak sungguh-sungguh rindu kepada kebenaran, tak bakal bisa mengerti. Ya cukup yang pertama itu, keluar dari Mesir hebat, dapat berkat hebat, dari keinginan sendiri jalan, tidak tertib. 600.000 sebagai laki-laki, begitu macam pemikiran melihat cara-cara mereka keluar. Tapi nanti kalau sudah ada tiang awan, tiang api, semua sama. Tidak boleh macam-macam, tidak boleh dua macam. Tapi kalau mereka ada yang jam berapa jalan, ada jam berapa jalan, ada yang dari mana jalan, ada yang dari mana jalan. Nanti kalau tiang awan, tiang api semua rata. Tidak boleh macam-macam. Kalau sudah jemaat begini ini enggak susah menggembalakan. Tapi kalau belum seperti ini, susah, sulit. Ini maunya ini maunya ini maunya ini maunya ini. 600 kakak, begitu susahnya Musa memandangnya. Kita aja enggak terlalu banyak, saudaraku. Kalau semua maunya sendiri, pusing. Ini maunya begini, harus begini. Ini maunya begini, harus begini. Tapi kalau semua nanti sesuai dengan firman Tuhan, tinggal enak. Doain Tuhan, kuatkan kami semuanya. Sama semuanya, seirama. Tidak ada yang macam-macam. Semoga ini terjadi bagi kita, bagi jemaat sidang jemaat Maranatha. Dan kalau ini boleh terjadi, pasti sampai ke tanah Kanaan. Dan kalau bukan begitu nggak bisa nyampe, saudaraku. Makanya banyak nanti orang ini berseru Tuhan, Tuhan, gak masuk. Yang masuk hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7 ayat sudah 21 sampai 23 sudah sering kita baca. Haleluya. Atau masih mau dibacakan dulu? Silakan. Saya minta tolong aja kalau itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, yang berseru Tuhan Tuhan itu di tahap pertama itu tadi. Ya, pokoknya ya, senang keluar, udah dapat harta, pokoknya jalan. Tapi Tuhan tidak cukup hanya begitu, harus tertib. Makanya Immanuel adalah mengerti firman
dan hidup hanya untuk sesuai firman. Tertib, saudaraku. Kalau ini boleh terjadi, luar biasa. Inilah yang bisa menang. Inilah yang sampai ke surga. Inilah yang sampai hidup kekal selama-lamanya. Di dalam kemah itu semua jelas diterangkan. Halaman, pintu gerbang, semuanya. Artinya saudaraku, perjalanan itu harus mengerti mulai suasana Mesir dan sampai suasana tanah Kanaan. Dan kepada hal itu kita harus ada kesadaran, ada kerinduan, ada tanggung jawab, sudah mengerti, ada kesetiaan, dan ada mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, setia terus. Pasti Tuhan tolong. Ini saudara-saudaraku. Dan sebelum tahun kedua, tanggal 1 bulan 1 tahun yang kedua, sebelum itu belum tertib semuanya. Itu sebabnya Tuhan suruh Musa, bikinlah tempat kudus bagiku, supaya aku tinggal di situ, supaya aku bersama-sama dengan umat itu. Itulah Immanuel. Jadi Immanuel itu tidak hanya bersama dengan Allah, dah gampang bersama dengan Allah. Hari Minggu yang lalu kita sudah dengar Henok itu bukan hanya bersama dengan Allah, bukan hanya bergaul, tapi berangai Allah. Haleluya. Ini bersama dengan Allah. Kalau kita tidak meneladani tabiatnya, kita justru musuh Allah. Ini saudaraku. Dan untuk itu kita harus mematikan semua keinginan kita. Sebab keinginan manusia itu adalah peperangan dengan Allah. Ini saudara-saudaraku. Jadi Immanuel itu bukan gampang. Tapi kalau hanya Natal-Natal biasa tanpa pengertian, wow. Apalagi anaknya pinter liturgi. Nah, itu Matius 1 ayat 21 sampai 23 itu. Wah, anaknya kalau pintar liturgi, namanya disebut Immanuel. Tapi kalau tanpa pengertian, ya cuma biasa-biasa. Tapi kalau Immanuel itu artinya kita harus taat kepada Tuhan dan harus berperangai dengan perangainya Tuhan. Makanya Yesus itu menjadi teladan supaya kita seperti Dia, berperangai seperti Dia. Itu, saudaraku, itu sebabnya harus ada pengajaran firman. Pengajaran firman yang menerangkan mulai dari percaya kepada Yesus, dikubur hidup lama, harus sampai dipenuhi dengan Roh Kudus, harus terus dibimbing oleh kebenaran firman, dibimbing oleh Roh Kudus, dan harus terus berjuang mematikan keinginan daging supaya kita bisa menyembah sampai seperti Yesus di Getsemane. Tidak ada sedikit pun yang terganjal, semua harus sampai penyerahan kepada kehendak Bapa. Permohonan boleh kita lakukan. Kalau anak muda bilang request. Cuma kalau anak muda requestnya lagu lah, TikTok lah, apalah. Tapi kalau kita
Ya harus begitu saudaraku. Bapak, kalau boleh jauhkanlah cawan ini. Namun bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Begitu kita saudaraku harus benar-benar taat kepada firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Makanya saya senang sekali melihat firman ini dibuka pengertiannya. Jadi sebelum tanggal 1 bulan 1 tahun yang kedua belum teratur seperti apa yang kita sudah baca. Tapi di dalam Keluaran pasal yang ke-40 itu semualah itu disusun, teratur. Makanya nanti saudara baca pasal yang ke-40 itu biar semakin mengerti, semakin terbuka pengertiannya. Dan kalau saudara mau baca lagi, itu kita seperti menjadi persembahan yang sangat disenangi Tuhan. Karena suasananya bisa memamah biak, mengulang firman Tuhan itu. Ya, cara membaca, cara mengingat. Kalau sekarang ini udah gampang. Apalagi kita ada siaran tunda, ada Instagram, nggak tahu masih dilihat apa ya. Ada YouTube, makanya tadi dibilang subscribe, apalagi like, komen, share. Sudah ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya juga bersyukur. Saya yakin itu nanti akan benar-benar bersaing. Biarpun ada yang top-top, tapi YouTube kita bisa bersaing juga. Bukan kita yang bikin, bukan aku, bukan Bapak Louis, tapi pasti Tuhan yang memunculkan. Karena itu kebutuhan akhir zaman. So, kalau tidak seperti ini, gimana bisa sampai ke tanah Kanaan? Semua hanya karena dari keinginan sendiri-sendiri. Dan Tuhan juga tidak mau begitu. Harus seirama, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Makanya tidak ada macam-macam. Di sini tiang awan, di sini tiang api, cuma dua itu. Karena satu untuk malam, satu untuk siang. Nggak ada lagi yang di sana, nggak ada. Itu. Dan itu jangan khawatir. Itu harus sampai ke tanah Kanaan. Harus sampai. Firman pengajaran tidak dari diri kita sendiri, tapi firman itu dan dibuka pengertiannya. Jadi pertamanya memang kita karena suka-suka kita. Bahkan ada juga begini, wah enak pengertian di sana, banyak muda-mudinya. Saya juga senang lihat muda-mudi kita udah tadi banyak ya. Dulu masih digendong-gendong itu saya lihat, tapi sekarang udah wah gisi-gisi lagi, cantik-cantik lagi, tapi yang terutama biar rohaninya cantik-cantik. Saya senang sekali. Ya, tempohari kan baru lahir juga, kadang saya tumpang tangan penyerahan anak masih dibawa-bawa begini. Saya lihat, aduh, puji Tuhan. Jadi rohaninya yang terutama menurut, tidak suka melawan. Haleluya. Menurut sama orang tua, menurut sama guru, menurut sama yang bimbing, menurut kepada firman Tuhan. Nah ini saudara. Ya kalau gembala nggak diturut nggak apa-apa, tapi kalau firman Tuhan disampaikan oleh gembala jangan sampai nggak menurut. Nanti Tuhan nggak memberkati. Kalau saya pribadiku ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saya sampaikan firman Tuhan dilecehin, aduh, bukan lecehin saya, lecehin Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita semuanya, oh seperti tahun kedua, jadi rupanya begitu disuruh, nanti harus tutup tahun itu harus selesai semua. Jadi begitu tahun kedua semua sudah sama,
nggak ada lagi dari cara-cara sendiri, nggak ada kemauan-kemauan sendiri. Kalau kita, saudaraku, sudah sama semuanya karena firman Tuhan dan sudah mengerti firman mulai dari penginjilan itu pengajaran tentang keselamatan, bukan karena perbuatan, tapi melanjutkan harus kerjakan keselamatan, harus ada perbuatan. Ada YouTube-nya orang ngatain orang Kristen, tapi kita nggak boleh ngatain. Nggak mau dikatain pun nggak usah kita katain. Dia bilang begini, deh orang Kristen hanya ditebus masuk surga. Ya memang kita nggak boleh hanya ditebus. Kalau sudah ditebus, kerjakanlah keselamatan itu. Sini memang. Itu sebabnya tadinya dari cara kita masing-masing. Tuhan buka kelepasan, lari semua, lari. Nggak seirama. Tapi kalau nanti tiap kawan harus tepat itu detiknya, jalan, berhenti. Semua tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu dulu ada nyanyian kita. Bukan kehendakku yang jadi, Tuhan Yesus saja ku turut. Sudah lupa deh. Tapi itulah nyanyian itu. Saudaraku, kalau itu ya benar-benar kita mengerti dan kita ada tanggung jawab dalam berkat Yesus Juru Selamat, dan namanya juga disebut Immanuel. Itu harus kita siap supaya ya benar-benar Immanuel, dan itu harus kita berdamai dalam penebusan, berdamai dengan tuntunan Tuhan. Harus ada, saudaraku, dalam kita. Jangan melawan pimpinan Tuhan, jangan melawan tuntunan Tuhan. Amin. Jangan mengabaikan. Kalau sudah jalan tiang awal, tiang api, jangan tidur, jangan duduk-duduk. Semua harus bergerak. Itu sebabnya ini semua hanya orang yang mau, saudaraku. Kalau dipaksa nggak bakal bisa. Ya, jadi yang masuk dalam grup pembuat kemah itu adalah mereka yang terdorong hatinya, adalah yang hatinya terbuka. Makanya kalau orang sudah tidak terbuka lagi, kita nggak boleh paksa, saudaraku. Mau ibadah nggak bisa kita paksa, pelayanan nggak bisa kita paksa. Tapi kalau masih ada, tetap harus dikembalakan, dibimbing terus. Ya, harus cukup firman Tuhan, harus kita doain terus supaya semua nanti sampai ke tanah Kanaan. Tapi kalau orang yang terpaksa, mana bisa kita paksa? Ya, maunya harus yang pertama, harus ada berkat-berkat dunia saja. Saudaraku, berkat juga nanti pasti ada. Justru di dalam kita mau dibimbing oleh Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan sampai di lembah-lembah bayang-bayang maut tidak perlu khawatir. Sebenarnya berkatnya lebih banyak, asal kita mau dengan sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Udah bisa dapat ya? Ya. Jadi sebelum tahun yang kedua, semua itu masih carut marut, cara mereka masing-masing. Ya. Tapi kalau sudah tanggal 1 bulan 1
tahun yang kedua sudah selesai dan semua harus satu. Nah, kalau bahasa Alkitabnya seiras, satu hati, satu jalan. Tidak ada yang macam-macam. Melayani semua karena mengasihi Tuhan, bukan ada embel-embel yang lain. Ini saudara-saudaraku, tapi pasti diberkati oleh Tuhan. Semua beda, ya, hati kita beda, cara kita beda. Senang saudaraku, ini harus semakin terjadi. Semua dalam hubungan kita kepada Tuhan, Immanuel kita, dalam hubungan kita sesama, itu namanya tubuh Kristus. Ya, itu sebabnya semakin kita maju dalam Tuhan bukan semakin sulit, tapi semakin keberkatan. Pandemi, corona, tapi di atas itu ada Tuhan Yesus. Semuanya saudaraku, di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ini kalau semuanya kita Immanuel, seirama dalam pimpinan Tuhan. Jadi Keluaran pasal yang ke-40 itu, kalau semua sudah disusun, itu menghadirkan hadirat Tuhan. Dan kita boleh lihat ayat 36 mulai, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi harus selesai dulu kemah itu dan ada hadirat Tuhan. Itu saudaraku, penerimaan kita dengan firman, pengertian kita yang sampai masuk dalam kedewasaan, baru ada penyerahan kita, ada tanggung jawab kita, ada mengasihi Tuhan. Bersama Tuhan Dia bimbing kita. Nah, jadi pengertian itu nanti dilanjutkan dengan bimbingan Tuhan sampai kepada tanah Kanaan, itu kesempurnaan. Itu kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan tiap langkah